Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Wulan dan saat ini saya mau berbagi pengalaman saya bersama Tuhan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada beberapa yang sudah tahu mengenai kisah saya beberapa waktu lalu yang sempat saya bawakan dalam kesaksian di ibadah Minggu pagi. Mengenai saya yang Tuhan izinkan untuk kehilangan putra pertama saya saat dilahirkan, lalu 1 tahun kemudian Tuhan kembali izinkan saya untuk kehilangan putra kedua saya saat usia 15 hari. Namun pada akhirnya puji Tuhan, Tuhan sudah menganugerahkan saya seorang putri yang cantik, yang sehat, dan pintar yang saat ini sudah berusia 5 tahun. Tapi banyak yang tidak tahu bahwa sebenarnya putri saya ini sempat hampir punya adik. Pada saat putri saya berumur 2 tahun, Tuhan izinkan saya untuk kembali hamil. Kehamilan yang sebenarnya saya dan suami saya tidak minta dan tidak rencanakan, karena sebenarnya menurut kami merasa kami belum siap untuk punya anak kembali, baik dari segi jarak dengan kakaknya, jarak usia, juga baik dari segi materi, di mana kami merasa kami masih punya banyak tanggung jawab lain. Juga saya waktu itu baru merintis usaha catering yang baru mulai ramai-ramainya. Kami sudah berusaha untuk menunda kehamilan, tapi ternyata Tuhan izinkan saya hamil. Maka dari itu kami berdoa dan menyerahkan semua sama Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa ini adalah anak yang Kau beri, maka Tuhan akan jaga dan Tuhan akan sertai sampai anak ini lahir. Tapi ternyata kehamilan saya mengalami banyak kendala. Saya mengalami anemia berat, ditambah dengan hiperemesis yang cukup parah, di mana tidak ada satu makanan pun yang bisa diterima oleh perut saya, bahkan air putih sekalipun pasti akan dimuntahkan kembali. Ditambah hampir setiap hari saya mengalami pendarahan ringan atau yang biasa disebut flek. Kondisi ini mengharuskan saya untuk stop semua kegiatan, termasuk cancel orderan-orderan catering yang saat itu sudah mulai ramai. Jadi otomatis penghasilan kami yang tadinya 2 pintu sekarang tinggal 1 pintu, sedangkan pengeluaran sudah jelas membengkak karena dalam sebulan saya bisa 2-3 kali harus kontrol ke dokter. Dan kami juga harus menebus vitamin dan penguat kandungan yang harganya cukup besar buat kami karena angkanya sudah menyentuh jutaan dan itu sangat besar buat kami. Belum lagi karena saya harus bed rest, otomatis segala kebutuhan makan untuk keluarga kami harus beli dari luar dan itu jelas menambah pos pengeluaran kami. Tapi kami masih percaya bahwa Tuhan selalu tolong kami. Tuhan akan jagai kami. Kami berdoa dan kami berusaha dengan keras, bahkan bisa dibilang kami sudah berusaha habis-habisan untuk tetap mempertahankan anak ini. Tapi saat usia kandungan sudah 4 bulan, saya mengalami pendarahan dan keguguran dan janin saya keluar dengan sendirinya. Bahkan saat saya dibawa ke rumah sakit, saya hampir tidak tertolong karena darah yang keluar sangat banyak. Saya sudah mengalami kejang dan petugas medis kesulitan untuk memasang infus karena pembuluh darah saya yang terlalu kecil. Tapi puji Tuhan, saya berhasil ditolong dan akhirnya saya dikuret. Saat janin saya mau dikuburkan, dari pihak keluarga meminta suami saya untuk memberi nama dahulu untuk anak ini karena jenis kelaminnya sudah terlihat yaitu laki-laki. Dan saya tidak tahu kenapa suami saya kasih nama anak ini Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan sudah menolong. Singkat cerita, saya diizinkan pulang, tapi kondisi emosi saya masih belum stabil. Saya belum bisa menerima bahwa saya keguguran. Bahkan saat saya berdoa, saya protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa akhirnya Tuhan ambil? Anak ini kan bukan aku yang minta. Anak ini kan Tuhan yang kasih. Tuhan loh yang kasih sama aku anak ini. Aku sudah berdoa Tuhan.
aku sudah berusaha, bahkan aku sudah habis-habisan supaya anak ini tetap sehat, tetap ada. Tetapi kenapa Tuhan masih ambil juga? Apa aku ini masih kurang setia Tuhan? Apa aku masih kurang dalam pelayanan? Atau aku masih kurang dalam berdoa Tuhan? Dan banyak protes-protes lainnya yang saya utarakan sama Tuhan, sampai saya mendengar suara Tuhan yang berbicara dalam hati saya seperti ini. Nak, bukankah itu hakku untuk mengujimu? Bukankah aku yang lebih tahu apa yang terbaik untukmu, dan bukankah aku yang lebih tahu bagaimana kapasitasmu? Bagianmu hanya tunduk kepadaku dan percayalah kepadaku. Lalu saat itu saya memutuskan untuk saya mau percaya sama Tuhan. Ya Tuhan, aku mau percaya. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau punya rencana yang lebih indah yang saat ini mungkin aku masih belum mengerti. Dan hal itu yang memudahkan saya untuk melalui semuanya. Hal itu yang mampu membuat saya bangkit dari rasa sedih dan kehilangan. Hari itu Tuhan mengajarkan pada saya tentang arti penundukan diri yang sebenarnya kepada Tuhan. Bahwa penundukan diri nggak cukup hanya dengan saya berdoa setiap hari, atau saya terlibat aktif dalam pelayanan, atau saya menaati firman Tuhan. Semuanya itu penting dan perlu. Tapi penundukan diri lebih kepada bagaimana saya menekan ego saya di saat saya merasa bahwa hidup saya udah benar. Di saat saya juga punya banyak alasan untuk protes sama Tuhan. Tapi saya memilih untuk tunduk dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti beri yang terbaik buat saya. Dan hal itu juga yang membuat saya dapat berpikir lebih dewasa dalam menghadapi masalah-masalah saya selanjutnya. Tuhan tetap menolong. Tuhan selalu menolong meski di jalan yang gak pernah kita lihat. Dalam pengalaman saya, Tuhan tidak menghalau badai itu dari hidup saya. Tetapi Tuhan berjalan bersama saya dan memampukan saya untuk melewati badai itu. Sekian dari kesaksian dari saya, kiranya boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih.